Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, Shalom adik-adik. Tidak terasa ya Pung ya, sudah 1 minggu. Pasti kemarin minggu Pung kan tatap muka tuh. Banyak dong anak-anak yang datangin Pung ya. Pasti mereka semangat. Sama Pung, hari ini juga pasti mereka semangat. Walaupun di rumah ya Pung ya. Pung, kita sapa lagi yuk. Shalom adik-adik. Ya. Sebelum kita masuk, kita satu dulu yuk. Adik-adik yang di rumah, kita satu dulu ya. Satu dulu, kita mulai. Amin. Pung, coba Opung yang sapa lagi Pung. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Ya. Nah, pasti mereka menjawab Pung dari rumah. Iya. Ayo Pung, udah nggak sabar lagi nih Pung mau memuji nama Tuhan. Adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita mau dengar lagu baru. Kita sama-sama belajar lagu baru ya Pung ya. Iya. Judulnya apa Pung? Shalom, shalom. Iya, shalom shalom. Selamat pagi. Ikutin geraknya Inang ya sama Ibu Deborah. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan hentak kaki. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Sekali lagi adik-adik ya. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan hentak kaki. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Bu, shalom, shalom, selamat pagi. Pertama, tepuk tangan, hentak kaki, lipat tangan. Berarti mereka sudah semangat ya Pung ya. Nah, sekarang Pung, kita mau nyanyi apa lagi Pung? Tok, 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 tok. Ih, apa yang tok-tok ya Bu ya? ketuk pintu. Oh, kirain kolong tempat tidur diketok-ketok. Enggak Pung ya? Enggak ya, tok-tok pintu yang diketok ya Pung ya? Iya. Sama Tuhan ya Pung? Iya. Ya. Ayo adik-adik kita semangat lagi, kita bernyanyi tok-tok pintu dibuka. Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar
sudah diketokkan hati kita Pung. Iya. Berarti kita sudah bersuka cita ya Pung ya. Sudah bersuka cita Iya. karena Tuhan Yesus sudah masuk Dalam hati kita. Iya. Ya. Terus kalau sudah Tuhan Yesus masuk ke hati kita Pung, berarti kita harus lebih bergembira lagi Pung. Iya. Seperti nyanyi kita sekarang Pung. Saya bergirang. Ya kan Pung kan? Iya. Nah, adik-adik yang di rumah juga masih berdiri adik-adik ya. Ikutin gerakan Inang Pendeta dan Ibu Deborah. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Sekali lagi adik-adik. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Jadi kita sudah bergirang. Sekarang kita mau masuk doa pembuka. Kita nyanyi ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, karena satu minggu telah berlalu, Engkau masih menyertai kami ya Bapa. Dan saatnya Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama Engkau. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan, agar ibadah sekolah minggu dapat berjalan dengan hikmat dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pung, Ya. sekarang tanya-tanya Pung. Iya. Kemarin itu banyak dong Pung ya, pasti adik-adik yang datang Pung. Iya. Pasti lumayan mereka banyak. ingat nggak Pung ya siapa yang khotbah? Iya, iya. Siapa yang khotbah? Yang cerita? Oh, iya pasti. Iya. Opung ya Pung ya? Iya. Iya. Pasti adik-adik yang di rumah juga tahu. Iya. Tahu nggak mereka Bu? Ya apa ceritanya? Pasti mereka jawab Bu, memberi yang terbaik. Iya. Nah, Pung, sekarang juga cerita Alkitabnya hampir sama sih yang mendekat-dekatin itu, Iya. Pung. Menabung. Rajin menabung, Pung. Rajin menabung. Iya. Pasti adik-adik di rumah juga diajarin orang tuanya menabung kali ya, Pung ya. Iya. Kalau saya dulu Pung diajarin menabung sama mama saya, tapi saya bakarin uangnya. Tapi pernah loh Pung, ingat nggak Pung? Waktu dulu anak sekolah minggu itu kita suruh menabung di celengan. Iya. Mereka tuh dengan semangat Pung, Iya. dengan senang hati uang koin, uang jajan mereka Iya, masukin ditabung. ke itu ya Pung ya. Iya, ada tabungan Maka kami. berdirilah gereja ini ya Pung ya. Walaupun sedikit tapi besar upahnya ya Pung ya. Iya. Kita mau menyanyi lagi Pung. Belajar dari sini. Nyanyi belajar dari si semut. Ikuti. Walaupun kecil ya. Iya, kecil tapi mereka
gotong royong ya Pung ya. Iya. Semangat mereka bekerja, semangat mereka mengumpuli makanan. Ya kan Pung kan? Iya. Ayo Pung kita nyanyikan. Ayo. Nah, kita panggil Inang sama Ibu Deborah. Jangan malalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, oi, jangan lalai, oi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, oi, jangan lalai, oi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Katanya Pung, jangan malas, Iya. jangan Mbak. lalai. Belajarlah dari si semut, walau kecil, tapi mereka kerjasama ya Pung ya. Iya, bisa menjadi contoh buat kita, ya. Saling tolong menolong. Saling, apalagi Pung, kerjasama ya Pung ya. Iya. Ya. Sama seperti lagu tema kita hari ini Pung. Si semut yang kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Sekali lagi adik-adik. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Nah, adik-adik, lagu kita tadi semut kecil ya. Semut kecil, tetapi dia walaupun lemah, Tuhan tetap pelihara. Pelihara. Sama juga kita, anak-anak sekolah minggu, tetap Tuhan pelihara ya. Walaupun kecil ya Pung ya. Iya. Nah, sekarang sebelum kita mendengar firman, kita akan angkat lagu pujian kita, Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik ya. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami sudah boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk lagu-lagu yang baru yang kami pelajari pada saat ini yang boleh menuntun kami untuk menjadi anak-anak yang baik, menjadi contoh semut, contoh yang menjadi semut di dalam
kehidupan kami ya Tuhan Yesus, walaupun kecil tapi mereka tetap hidup saling tolong menolong. Biarlah Tuhan Yesus pada saat ini kami juga telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri berkati kami agar kami mengerti akan firman-Mu dan kami boleh pakai di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Ibu Guru yang akan membawakan cerita pada pagi hari ini, agar cerita itu boleh sungguh-sungguh berguna di tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Iya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Minggu yang kedua di bulan November. Wow, gak terasa Natal makin dekat. Ya, hari ini kita akan belajar dari sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Oke. Yang belum bisa baca disimak ya. Yang sudah bisa baca kita baca bersama-sama. Kita akan mulai dari ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku dapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Wow. Teman-teman, hari ini seluruh anak sekolah minggu GKPI temanya rajin menabung. Dari lagu-lagu kita sih sebenarnya tadi sudah ketahuan. Si semut yang kecil, buat apakah kamu? Buat apa tadi si semut? Semut diceritakan hewan yang kecil, tapi mereka itu suka berbondong-bondong. Kalau teman-teman perhatikan, pertama-tama ada semut satu. Lama-kelamaan panjang dia. Iya, semut yang kecil bisa mengangkat nasi yang besar. Bisa ukuran bebannya itu 5 kali 10 kali lebih besar daripada semutnya. Artinya mereka bekerja sama.
Yang makanan tadi kok banyak-banyak sih? Kalau satu semut kok bisa bawa satu nasi? Persediaan. Nah, kita kembali ke pelajaran kita hari ini yang berkisah tentang Bapak Yusuf. Pasti masih ingat. Siapa tuh Yusuf? Iya, yang dijual sama kakak-kakaknya karena kakaknya cemburu. Karena Yusuf kayaknya menjadi kesayangan ayahnya. Padahal mungkin teman-teman gara-gara Yusuf itu yang paling kecil. Kan lemah tuh yang paling kecil. Jadi mungkin dia sayang-sayang sama ayahnya. Akhirnya kakaknya cemburu. Terus dia dibawa, pertama dimasukkan ke sumur kosong. Untung tidak mati. Akhirnya dijual kepada orang Mesir. Tapi ternyata teman-teman, hal itu ternyata supaya Yusuf bisa menolong. Katakan segala bangsa, bukan cuma orang Mesir yang ditolong oleh Yusuf. Melalui apa? Ini. Kan Yusuf pertama-tama menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Yang katanya ada 7 apa? 7 lembu yang gendut memakan 7 lembu yang ceking yang kurus. Baru 7 bulir gandum. Semua dilambangkan dengan 7. Raja Fir'aun sudah bingung, gak tahu apa arti mimpinya. Para penafsir yang lain tidak berhasil. Fir'aun tidak puas. Ketemulah dengan Yusuf di penjara. Pak Yusuf menafsirkan mimpi. Akan ada 7 tahun kelimpahan. Teman-teman tahu kelimpahan? Iya. Segalanya ada. Kekayaan, makanan banyak. 7 tahun. Itu dilambangkan dengan lembu yang gendut, yang tambun, yang subur. Tetapi setelah 7 tahun ada lagi yang ceking tadi. Akan ada kelaparan. 7 senang-senang, 7 menderita. Terus gimana caranya dong supaya tidak menderita? Tuh, di tema kita, rajin menabung. Itu yang dilakukan oleh Bapak Yusuf. Pak Yusuf memerintahkan orang-orang Mesir. Ayo, kalau ada gandummu, kasih lumbung yang besar. Lumbung itu teman-teman seperti gudang untuk menyimpan. Mungkin sekarang teman-teman kenal yang namanya padi yang dijadikan beras. Dibuat persediaan supaya kalau nanti misalnya terjadi yang 7 tadi kelaparan, masih ada simpanan. Loh, kalau kita anak-anak di rumah seperti apa caranya? Kan gak ada 7 tahun kelaparan, kan gak ada 7 tahun kekenyangan. Kan sama aja, karena kan mama sama bapak yang kasih makan. Nah, di sini kita belajar. Kalau misalnya tuh, siapa yang jajannya 10.000 satu hari? Adakah? Theo kah? Pangeran? Kalau misalnya maminya, bapaknya, mamanya kasih uang jajan 5.000, boleh dong kita simpan sebagian, jangan dihabisin semua. Kalau misalnya mau beli tenggo, kan kemarin sudah makan tenggo, kan sudah tahu rasa tenggo ya, jadi disimpan sebagian, jangan semua langsung habis. Kegunaannya apa coba? Untuk berjaga-jaga. Kalaupun misalnya tidak terjadi kelaparan, bisa dipergunakan untuk hal yang lain. Apa misalnya? Kalau kita punya berkat sendiri, kalau punya uang sendiri, kan kita bisa beli apa aja. Misalnya kalau pengen punya mobilan, teman-teman sudah punya, kita belum punya, bisa kita gunakan dari tabungan tadi. Tabungan itu menyimpan untuk persediaan. Jadi apa saja yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita hari lepas hari? Yang pertama, kita harus tetap waspada. Waspada itu apa, Bu? Berhati-hati, berjaga-jaga. Biarpun sekarang misalnya kita banyak uang, serba ada,
Contohnya teman-teman, waktu belum ada corona, kita bebas kemana-mana. Sekarang ada corona, kita nggak bebas. Tuh, kan kita harus berjaga-jaga supaya tidak kena corona. Terus yang kedua, jangan merasa aman terus. Biarpun hidup kita senang-senang, kita harus pikirkan, aduh kalau misalnya begini nanti, kalau misalnya aku sakit gimana? Nah, supaya jangan sakit, kita menjaga kesehatan. Contoh soalnya, supaya aku tidak habis-habisan, kita harus bisa simpan. Ya, yang berikutnya, kalau kita punya kesempatan apa? Untuk menyimpan, iya lakukan. Tapi bukan cuma uang loh teman-teman, kita juga bisa menyimpan kebaikan. Masa sih Bu, kebaikan bisa disimpan? Iyalah, kita bisa menyimpan rasa kekeluargaan, rasa sayang untuk bisa kita bagikan. Seperti apa contohnya Bu? Jangan lekas marah, jangan lekas tidak teman-temanan. Kita harus banyak menabung. Menabung apa? Menabung kebaikan, menabung kasih sayang, menabung perhatian sama orang. Iya, itu juga tabungan. Tabungan hati. Kalau tabungan uang tadi pasti. Kalau misalnya dalam bentuk barang bisa. Kalau misalnya kita punya tempat minum ada 3, misalnya dapat kado, jangan langsung diburuk-burukin semua. Jangan langsung, aku itu mak, tiap hari ikut mak. Boleh juga disimpan, yang baru itu simpan. Siapa tahu yang lama itu rusak atau sudah jelek. Jadi nggak sekalian jelek semua. Ya, teman-teman. Ya, tadi seperti lagu kita, belajarlah kepada semut. Semut tuh dia menabung bergotong royong untuk menyediakan keperluan besok. Jelas teman-teman? Iya. Yang pertama tadi kita perlu waspada untuk hari ke depan. Yang kedua tadi jangan merasa nyaman terus walaupun kita berada dalam aman, tetap berjaga-jaga. Yang ketiga tadi kesempatan. Kita beri kesempatan untuk menabung dan menyimpan. Karena ternyata Bapak Yusuf sudah lakukan. Dia menyimpan gandum. Supaya persediaan ada ketika masa kelaparan tiba. Ya, demikian teman-teman cerita kita hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Boleh ditanyakan di grup. Pasti Amang, Inang, sama Ibu Guru semua siap untuk menjawab. Ya. Oh iya, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Amsal 21 ayat 20. Amsal 21 ayat 20 bunyinya, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Tuh, diulang ya. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Dihafal ya. Oke, baik teman-teman, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan kami boleh mengucap syukur kepadamu karena pelajaran kami hari ini, bahwa kami menabung untuk menyediakan persediaan manakala ada hal-hal yang membutuhkan kami besok. Biarlah Tuhan ajar kami, bahkan kami boleh belajar dari si semut yang boleh menyimpan, yang boleh bergotong royong. Biarlah Bapa, anak-anak Tuhan yang boleh menjadi anak yang manis hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Berkati juga Ibu Guru, Amang Pendeta yang sudah boleh senantiasa memberikan waktu kepada kami untuk mengajar kami melalui sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.
pendeta, inang pendeta, dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalan abang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan dada. Salam sehat. Amang pendeta dan guru sekolah minggu, ini ayat hafalan Theo yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom anak pendeta, ibu guru, dan teman-teman. Saya David mau menghafal ayat hafalan yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, maka masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom anak pendeta dan guru sekolah minggu dan ayat hafalan ini Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Nah, adik-adik, sekarang aku mau tanya, bagaimana ceritanya tentang menabung tadi? Bagus ya. Rajin menabung, Nang. Jadi Iya. anak-anak diusahakan supaya nabung ya Pung ya. Iya. Ya. Jangan uangnya dikasih mamanya misalnya 1.000 Jajan. langsung habis, langsung dijajan. Usahakan ada tabungannya. Tabungannya, iya walaupun berapa itu Ibu ya. Iya. Berarti sekarang saatnya kita menabung untuk Tuhan. Tuhan, iya. Dan Kita yang dipotong-potong terbaik ya. Ibu ya. Iya. Jangan dipotong-potong misalnya dikasih mamanya 5.000. Ah, mama kan nggak tahu. Kasih 2.000, jangan gitu ya adik-adik. Iya. Memberikan Apa, yang terbaik. ya, apa lagu kita, Bu? Persembahan kami sedikit sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Baiklah teman-teman, mari kita doakan persembahan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sudah begitu baik di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui sekolah minggu yang boleh kami laksanakan pada hari ini, walaupun dari rumah kami masing-masing, tetapi sukacita kami tidak menjadi hilang ya Tuhan. Kami juga boleh berterima kasih Bapa jika pada hari ini kami sudah boleh memuji nama Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, bahkan selebihnya kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkati apa yang boleh kami berikan hari ini Bapa, dan ajar kami terus untuk boleh memberikan yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Berkati orang tua kami yang menjadi saluran berkat buat kami untuk boleh memberi kepada Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang baik, dan berkati juga kami, kehidupan kami sepanjang minggu ini, ketika kami boleh melakukan aktivitas kami, bahkan kami yang sudah boleh sekolah tatap muka. Kami berkati kami Bapa, berikan kami kewaspadaan agar kami boleh melalui hari-hari kami dalam pimpinan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jika kami masih sering menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua kami. Biarlah pengampunan yang daripada Tuhan boleh kami nikmati. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup.
Mari teman-teman kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Wow, akhirnya selesai juga ya, nah, ampun, ya. Dan tetap kami ingatkan menjaga kesehatan dengan cara Pakai masker, Menjaga jarak. mencuci tangan, Makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Oke, lagu terakhir sudah selesai sekolah minggu kita.